Ya, selamat pagi. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua MUI Mayor Jenderal Mar Purnawirawan TNI Buyung Lalana SE, Koordinator K3 PBFMI Iqbal Barok yang juga selaku Ketua Pelaksana, yang kami hormati jajaran pengurus besar Provinsi, Kabupaten, Kota FMI, yang kami hormatin para pembicara yang sudah hadir bersama kami, Mr. Saya harus memastikan lagi para pembicara yang sudah hadir bersama kami. Sebelas. Serta yang kami hormati para peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah kami panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Webinar FMI kali ini mengusung tema Safe Climbing in Nepal's Mountain Safe Climbing in Nepal's Himalayan Ice Mountains. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu yang sudah hadir. Oke, siap. Saya ingin menyapa Mr. Jines Sindu Raka, selaku Program Director and Chief Administrative Officer, NMA. Baik. Mbak Wid, itu nanti Mr. Jines sudah mungkin akan join nanti ya. Sekitar jam join. Oke. Ya, sekarang kan dikatakan sekitar jam 11 nanti ya. Join. Baik. Ya. Oke. Sebelum memasuki acara inti pada webinar pagi hari ini, perkenalkan saya Widya Victoria selaku MC webinar pada pagi hari ini, membacakan untuk susunan acara, pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pembuka, sambutan pemaparan materi oleh para narasumber, doa dan penutup. Marilah kita buka webinar pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Para peserta dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan Ketua Pelaksana kepada Bapak Iqbal El Mubarok, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Eh, Sangat berbahagia saya pada hari ini karena syukur alhamdulillah kegiatan untuk apa namanya webinar yang diselenggarakan oleh Federasi Mountain Indonesia ini terwujud dengan tema Safe Climbing in Nepal Himalayas Ice Mountain. Jadi mungkin saya tidak akan panjang lebar karena juga nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya, di sesi tentang manajemen kesehatan. Tapi yang ingin saya sampaikan pesannya kepada teman-teman semua pegiat luar ruang adalah bahwasanya kegiatan pada kita hari ini memang bertujuan untuk yang pertama adalah sekaligus kita menginformasikan tentang apa namanya regulasi atau regulasi update dan kemudian juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia safety di kegiatan luar ruang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah sekaligus tujuannya adalah menjalin komunikasi kembali antara organisasi Federasi Mountaineering Indonesia dengan Nepal Mountaineering Association, dalam hal ini adalah singkat NMA, yang mana saat ini geliat untuk berpetualang pemuda-pemudi Indonesia itu sendiri cukup banyak di negara Nepal. Jadi kita Federasi Mountaineering Indonesia khususnya bidang K3, koordinatornya adalah saya sendiri. Kebetulan saya berprofesi sebagai seorang dokter yang saat ini sedang menjalani pendidikan di dunia bedah. Jadi kami dari divisi K3 itu sendiri merasa bertanggung jawab untuk memberikan informasi sekaligus edukasi kepada para pemuda-pemudi Indonesia itu sendiri, khususnya yang ingin berpetualang ke negeri Nepal, berpetualang ke daerah-daerah ketinggian yang kita kenal adalah dengan namanya high altitude. Mungkin itu saja. Nanti sambil berjalan kita jahit lagi komunikasinya di materi tentang manajemen kesehatan. Saya rasa demikian dari saya sebagai ketua pelaksana. Saya kembalikan ke host Mbak Widya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Iqbal. Berikutnya saran dari Ketua Umum PBFMI yang akan diwakili oleh Kabid Diklat PBFMI, Bambang Tutuko. Kepada Pak Bambang dipersilakan. Ya, monitor. Pak Bambang. Bambang Tutuko. Oke. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua yang tergabung dalam Zoom meeting webinar Federasi Mountaineering Indonesia dalam tema Safe Climbing on Himalayan Ice Mountain. Dari FMI sebenarnya kami berharap dengan adanya webinar ini di kemudian hari, para pendaki atau para penggiat alam terbuka yang berkegiatan di Himalaya, di gunung-gunung es Himalaya, terutama dari Indonesia, merupakan pendaki yang bertanggung jawab, yang selalu memperhatikan kondisi keamanan diri sendiri, kesehatan diri sendiri, dan semoga apa yang didapat dari hasil pembicaraan ini bermanfaat di kemudian hari buat teman-teman berkegiatan bila nanti ke pendakian es di Gunung Himalaya. Jangan lupa untuk tetap mengikuti sesi pertama
sampai kemudian sesi kedua dan ketiga, keempat dan kelima hingga akhir di acara. Dan jangan lupa di setiap sesi kita juga selalu memberikan door prize yang akan diumumkan di akhir acara untuk para peserta, dan semoga bisa menambah semangat buat teman-teman untuk berpartisipasi dalam acara webinar ini. Akhir kata, mewakili Bapak Ketua Umum PBFMI, Bapak Maijen Marinir Purnawirawan Buyung Lalana, SEMM. Dengan ini webinar FMI kami buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Widya, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Baik, para peserta webinar dan juga para pembicara juga sudah mulai hadir. Siapa yang sudah menyapa? Dulu para pembicara bersama sudah ada Gatot Wisnu Wiryawan, kemudian Kang Ulum ya. Kang Ulum sudah hadir pula bersama kami. Selamat pagi Kang Ulum. Saya ingin memastikan dulu semua Selamat pagi. sudah hadir. Pagi dan juga baiklah. Berikutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Silakan Dr. Angie. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Benar dokter, silakan. Oke, siap. Ini ada CV saya di sini, harus saya bacakan apa? Iya bisa, mungkin langsung bisa perkenalkan diri saja. Singkat aja ya. Ya, oke. Iya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Mas, Abang, dokter sekalian. Perkenalkan saya Angie Erdita Atko. Professional background saya dokter, keahlian saya di tropical medicine, lalu juga di international health, dan juga di khususnya lagi concernnya adalah di perang dan bencana. Cuman karena saya sekarang lagi aktif di Indonesia, jadi karena perangnya alhamdulillah belum ada, jadi saya masih fokusnya di bencana kalau di Indonesia saat ini. Kalau di luar saya fokusnya di perang dan konflik. Kurang lebih seperti itu, dan hari ini saya ditunjuk oleh teman-teman dari FMI untuk menjadi moderator pada acara hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan ada 5 pembicara hebat-hebat semuanya, expert semuanya, both from Indonesia and also from luar negeri. Di antaranya ada Bapak Gatot Wisnu Wiryawan yang merupakan asesor dan instruktur PWGI. Beliau akan membawakan materi update regulasi pendakian di Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Martin Rimbawan yang merupakan World Seven Summiter, akan membawakan materi mengenai pengalaman terkena acute mountain sickness di Everest. Selanjutnya ada pembicara internasional kita dari Nepal, Bapak Jines Sindurakar, yang merupakan Program Director and Chief Administrative Officer dari Nepal Mountaineering Association, akan membawakan materi update regulasi pendakian di Himalaya. Selanjutnya ada Dr. Iqbal El Mubarak, yang merupakan Kabid K3 PBFMI, akan membawakan materi kesehatan perjalanan. Dan yang terakhir, last but not least, ada Bapak Miftahul Ulum, yang merupakan Kabid Keanggotaan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia.
Beliau merupakan summit dari Mount Aconcagua dan juga Mount Elbrus dan akan membawakan materi berjudul Untungnya Pakai Guide Saat Naik Gunung. Tidak berlama-lama, kita langsung geser ke materi pertama kita yang akan dibawakan oleh Pak Gatot Wisnu Wiryawan. CV-nya boleh ditayangkan. Oke, jadi Pak Gatot Wisnu Wiryawan ini kelahiran tanggal 30 Agustus 1978, masih muda banget. Memiliki latar belakang akademik di bidang manajemen informatika dari STIMK Kuwera Jakarta. Beliau adalah ahli pendakian gunung dan kegiatan luar ruangan dengan pengalaman luas di bidang macam-macam, diantaranya ada navigasi, SAR, dan arung jeram. Pak Gatot juga merupakan anggota aktif dan instruktur di berbagai organisasi seperti Ekstanba, KPA Cara Kawana, dan High Kemsar. Dan Pak Gatot ini juga telah memimpin dan mendukung berbagai ekspedisi termasuk ekspedisi Puncak Kartens, dan juga beliau berperan penting dalam manajemen bencana seperti tsunami Aceh dan gempa Padang. Pak Gatot ini kita bisa ngobrol berarti ya. Selain itu, Pak Gatot juga mendirikan Mahameru Outbound Training dan memiliki berbagai sertifikasi dalam pendakian gunung, panjat tebing, dan dukungan hidup dasar. Dan saat ini beliau juga aktif sebagai pemimpin pemandu gunung dan instruktur di Indonesia. Uh, Pak Gatot, waktu dan tempat saya persilahkan. Dengan materi update regulasi pendakian di Indonesia. Pak Gatot, the floor is yours. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum pagi Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga ini menjadi pagi yang berkesan untuk kita semua. Eh, untuk teman-teman yang sudah join di webinar menarik ini di pagi hari ini. Di sini saya hanya memaparkan secara umum ya regulasi yang diberlakukan atau aturan. Sebenarnya bicaranya sih wisata pendakian gunung karena pendakian gunung sudah masuk industri kegiatan yang masif di mana aturan-aturan itu diterapkan secara komprehensif oleh berbagai pihak. Gitu. Suaranya kedengaran kan ya? Dengar, Dengar Mas jelas Pak. Inu. Very clear. Kenal lagi, saya Gatot Wiryawan atau Wisnu. Saya aktif, bukan aktif ya, masih melakukan kegiatan mendaki gunung dan juga sebagai asesor dan instruktur eh, pemandu wisata gunung dan juga untuk di APGI dan FTTI sebagai asesor juga dan juga eh, ikut serta membantu dalam kegiatan sharing atau edukasi tentang kegiatan mendaki gunung. Eh, yang menariknya adalah kita bicara tentang regulasi yang baru-baru ini sudah sangat ditekankan oleh pemerintah ya bahwa di mana regulasi ini sebenarnya lebih untuk memberikan pelayanan pendakian gunung yang eh, prima dari pengelola kawasan pendakian gunung dan juga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan atau resiko insiden yang bersifat fatality di kegiatan pendakian gunung. Eh, Kalau secara aturan, sekarang standarnya adalah kita mengacu pada SNI nomor 8748 tahun 2019. Standar Nasional Indonesia Pengelolaan Kawasan Wisata Pendakian Gunung. Ini saya pengen share dulu nih, akan share. Saya nanti share aja ke ini ya, kemana ke grup ya. Kemudian ada dari Permenparekraf nomor 3 tahun 2021 tentang kegiatan wisata minat khusus, salah satunya itu pendakian gunung. Juga ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan
Taman Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010. Itu menjadi acuan-acuan dalam mengatur aturan pengelolaan wisata pendakian gunung di Indonesia. Sebentar, saya mau share dulu ya. Sebentar. Kalau saya kenalan lagi tadi, saya aktif di kegiatan mendaki gunung dari tahun 2000, dari SMP sebenarnya, karena keluarga saya juga suka mendaki gunung, kemudian juga ikut di Sispala, salah satunya di SMA 3, kemudian di tempat kuliah, aktif di panjat tebing, juga di kegiatan-kegiatan lainnya, sampai saya aktif juga eh, di organisasi-organisasi yang bersifat nasional gitu. Oke, sebentar. Saya mau share-nya kemana ya? Minta tolong nanti sebentar. Lebih ke arah, sebentar. Sebentar saya share link-nya aja ya. Saya share link-nya aja. Sebentar. Oke, saya share link-nya. Oke, saya share-nya ke Mas Isa ya. Ntar Mas Isa saya share ya. Oke, sudah saya share tuh. Mas Isa boleh minta tolong ditampilkan. Oke. Jadi di Indonesia itu sekarang regulasi yang dipergunakan sebagai acuan, salah satunya yang terbaru adalah SNI Standar Nasional Indonesia tentang pengelolaan wisata kawasan wisata pendakian gunung. Yang 2019 itu kita susun sama-sama bersama teman-teman dari berbagai pihak, dari FMI, dari APGI, dari teman-teman organisasi seperti Mapala, UI, Wanadri, KPA, dan teman-teman yang lain, serta para praktisi-praktisi yang ikut serta dalam menyusun apa namanya SNI tersebut. Di next, Mas. Di next, Mas. Oke. Jadi latar belakangnya di aturan ini akhirnya dibuat adalah pertama kita pengertian di pendakian gunung tersebut adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan wisata alam dan wisata minat khusus yang memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mengurangi potensi kecelakaan pendaki saat melakukan pendakian. Nah, kenapa waktu itu akhirnya kita memutuskan akhirnya harus ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesianya, agar karena saat itu belum ada panduan khusus yang standar untuk bagaimana mengelola kawasan pendakian gunung yang baik dengan fasilitas-fasilitas yang bisa mengcover kalau misalkan terjadinya insiden saat pendakian atau menjadi melayanan prima dalam mengelola kawasan wisata pendakian gunung. Nah, itu latar belakangnya. Akhirnya tahun 2019 dikeluarkanlah SNI nomor 8748 2019 tentang pengelolaan pendakian gunung dan dilakukan secara mandiri oleh pengelola jalur pendakian. Jadi SNI ini menjadi acuan para pengelola kawasan pendakian gunung untuk membuat aturan-aturan terkait wisata pendakian gunung. Boleh lanjut, Mas? Oke. Ini tadi beberapa regulasi umum ya, regulasi umum di apa dalam menetapkan aturan-aturan di kawasan wisata pendakian gunung tadi dari SNI itu sendiri, kemudian dari Kemenparekraf yang terbaru itu 2022 atau 2003 saya lupa, itu tentang kewajiban eh, pelaku wisata, eh, pemandu itu wajib disertifikasi agar memberikan pelayanan yang paripurna dan memiliki standar. Kemudian ada peraturan pemerintah ya nomor 28 tahun 2011 terkait pengelolaan kawasan, sama juga perintah yang berikutnya juga sama. Nah, ini adalah acuan umum regulasi yang dilakukan apa agar
kawasan pendakian gunung atau kegiatan pendakian gunung itu memiliki standar dalam penanganan wisata pendakian gunung di Indonesia. Eh, Lanjut Mas, mungkin ini ada pengertian-pengertian. Lanjut. Nah ini mungkin pengertian-pengertian tentang aturan-aturan ya, aturan-aturan yang menjadi acuan akhirnya dalam pengelolaan wisata pendakian gunung. Bentar. Itu kalau kita bicara bahwa hampir seluruh wisata pendakian gunung di Indonesia adalah berada di kawasan Taman Nasional. Eh, jadi atas dasar acuan itulah maka eh, wisata pendakian gunung ini harus didasari landasan hukum yang jelas serta standar-standar yang memang harus dipenuhi oleh pengelola kawasan agar tadi simbiosis mutualisme, agar terjadinya pelayanan serta advokasi kepada pendaki gunung yang memang bisa menjadi layanan prima. Pengertian-pengertiannya adalah Taman Nasional adalah kawasan perluasan yang mempunyai ekosistem asli. Nah, itu adalah makanya wisata kawasan Taman Nasional itu tujuannya adalah untuk dibuka untuk menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang saya ambil dari Gunung Merbabu yang sudah menerapkan standar nasional Indonesia ya. Jadi apa namanya pengertian-pengertian ini dimasukkan ke dalam aturan-aturan yang harus berlaku di kawasan Taman Nasional. Nah, ini salah satu contohnya eh, seperti bagaimana Taman Nasional membuat aturan rute jalur pendakian yang memang dibuat resmi dan terkontrol dan termonitor. Jadi tidak ada lagi tuh pendaki-pendaki yang masuk melalui jalur tikus, melalui jalan belakang. Jadi masuk melalui sekarang kalau tidak salah melalui sistem online dan sistem monitoring. Kemudian bagaimana protokol-protokol penetapan standar alat pendakian dan self skill itu dicek oleh kawasan wisata pendakian gunung. Nah, aturan-aturan inilah yang akhirnya menjadi acuan semua kawasan pendakian gunung agar bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan atau paling tidak mempermudah pengelola itu mengevakuasi atau melakukan respon apabila terjadi kecelakaan di kawasan wisata pendakian gunung. Sekarang sudah ada di beberapa gunung adanya emergency shelter itu adalah bagian dari atau termasuk dari SNI yang disusun kita sama-sama waktu itu adalah adanya emergency shelter di kawasan pendakian gunung agar respon serta melakukan tindakan penyelamatan pendakian gunung itu cepat, tepat, dan lebih efektif. Kemudian adanya klinik tes kesehatan sebelum atau pra pendakian di setiap kawasan pengelolaan wisata pendakian gunung agar tadi tidak ada lagi nih. Kalau dulu kan ada tuh kita bikin surat dokter palsu, pasti pada ngerasain kan buat naik Gunung Semeru, naik Gunung Rinjani, pada nembak surat dokter tuh. Nah, dengan SNI itu tidak ada lagi tuh surat dokter palsu dan lain-lain di mana cek kesehatan itu dilakukan secara langsung eh, agar tidak agar kita bisa men-screening pendaki yang memang dia siap well prepare secara kesehatan itu untuk mendaki gunung. Setelah itu baru ada aturan pemeriksaan alat-alat yang dipakai pendaki gunung, apakah dia sesuai dengan standar, memenuhi untuk kegiatan mendaki gunung yang akan mereka lakukan. Nah itulah jadi di mana SNI ini menjadi standar para pengelola kawasan untuk menerapkan aturan-aturan pendakian gunung agar pelayanan serta perlindungan kepada pendaki gunung itu paripurna. Oke,
Kemudian secara umum eh, jalur pendakian dibuat itu berdasarkan aturan Permen KLHK atau peraturan Kementerian KLHK. Jadi kalau eh, pembuatan jalur, peresmian jalur, bukan jalur baru untuk kegiatan pendakian itu sudah ada aturannya sendiri. Tapi secara ketentuan umum SNI inilah yang menjadi apa namanya acuan standar eh, pengelolaan wisata pendakian gunung di Indonesia. Kenapa waktu itu disusun oleh teman-teman dari berbagai pihak, baik dari kalangan pecinta alam, pendaki gunung, praktisi-praktisi, agar aturan yang dibuat menjadi bridging yang efektif atau bridging yang memang objektif yang akan diterapkan oleh para pengelola kawasan wisata pendakian gunung. Jadi itu secara umum ya, regulasi, aturan regulasi atau penetapan regulasi itu acuannya adalah berdasarkan SNI yang sudah ditetapkan 2019. Kemudian jadi sebenarnya ini kembali ke para teman-teman pendaki ya. Apakah teman-teman pendaki juga aware tentang aturan-aturan ini agar juga bisa saling koreksi antara pendaki serta pengelola. Karena pendaki secara umum juga memiliki hak untuk dilindungi. Kawasan pendakian gunung juga mempunyai kewajiban mengikuti aturan yang berlaku di kawasan pendakian gunung. Paling tidak, berdasarkan SNI 8748 2019 ini, pengelolaan kawasan pendakian gunung sekarang sudah lebih fleksibel dan lebih memiliki standar yang baik dalam menyiapkan segala hal yang berbentuk kegiatan pendakian gunung. Jadi itu sih secara umum ya regulasi yang diterapkan di kawasan pendakian gunung. Jadi semua kawasan wisata pendakian gunung itu di Indonesia itu acuannya adalah SNI 8748 2019. Adapun aturan-aturan lain adalah berkaitan seperti kalau SNI ini acuannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun Kehutanan, dan Pemerintah Nomor 99 tentang jenis satwa, Nomor 8 Tahun 99 jenis tumbuhan dan satwa liar, dan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Nah itu jadi acuannya adalah itu dokumennya di mana ini tidak pendaki saja, tapi pendaki juga bisa menikmati sumber daya transportasi dari kawasan pendaki, karena menjadi pengetahuan. Jadi tidak hanya di gunung saja. Lainnya yang bersifat teknis itu turunan dari SNI itu sendiri. Tadi yang saya bilang tadi di gunung kalau dok dulu bisa diakalin, sekarang udah nggak bisa tuh. Kayak mau naik gunung gede, semua sekarang kalau mungkin teman-teman yang mendaki gunung di luar negeri atau teman-teman yang udah mendaki uh, sudah di sana ketat tentang kesehatan, apalagi yang bersifat ekspedisi. Mungkin nanti Mas Ulum juga bisa cerita tentang bagaimana mendaki ekspedisi negeri, cek penting dan mereka memonitoring itu kesiapan pendaki itu dari seberapa sehat mereka, seberapa bugar mereka, siap mereka, dan sisi lain adalah bagaimana kemampuan teknis yang mereka miliki itu mereka sudah mumpuni atau belum. Itu yang apa menjadi tujuan dan menjadi terapan aturan teknis untuk pendakian gunung sana. Dan di Indonesia pun sudah dilakukan itu, makanya kenapa karena di kita sudah sangat masif wisata ini tidak lagi segmented. Kalau zaman medio sekitar tahun 90 2000 itu masih segmen teman-teman pencinta alam,
Mapala, KPA, Sispala, sekarang sudah semua eh, ornamen bisa menikmati pendakian gunung. Kenapa akhirnya dibuat SNI? Kenapa dibuat kan tentang apa pendakian gunung yang memang bagaimana pendaki yang non profesional yang belum pernah memiliki kemampuan itu bisa dipandu oleh pemandu pendakian gunung yang memang sudah disertifikasi eh, oleh BSP di Asosiasi Pemandu. Ya. Dia sekarang kelas online tentang belajar teknis mendaki gunung. Di saya mungkin nanti kalau mau ada yang jawab boleh terkait dengan regulasi yang pasti bahwa berharap regulasi ini menjadi awareness kepada teman-teman pendaki gunung tentang hak dan kewajiban pendaki gunung agar kegiatan mendaki yang menyenangkan selam itu tercipta. Kalau memang teman-teman bisa mengajukan meminta pemandu pendaki gunung. Oke, itu sekian dari saya secara umum tentang regulasi ya. Teman-teman bisa cari tentang SNI nasional apa gunung ya 4 teman bisa ya, teman itu bagaimana dari ini bisa di penerapan ini dilakukan oleh pengelola bagaimana pengetahuan para pendaki gunung tentang aturan yang diterapkan di kawasan pendakian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya dipanggilnya Bang atau Pak Wisnu ya, berarti Dewi. Kak Kak Wisnu. Oke, oke, oke. Ya, Kak Wisnu, terima kasih banyak atas paparannya. Kurang lebih sih saya yang sebagai awam ya, maksudnya cukup awam di bidang mountaineering ini, ambil kesimpulannya adalah regulation is very important. Regulasi penting. Em, juga di bidang pendakian agar selamat diri, selamat teman-teman, selamat lingkungan. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Kak Wisnu. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Tapi karena waktunya terbatas, yang akan dipilih kurang lebih 1 sampai dengan 2 pertanyaan tergantung dari panjang answersnya kira-kira seberapa. Pertanyaan bisa langsung diketik di chat box atau bisa juga raising hand. Kita bisa langsung, ini ada Mbak Sabrina Andi. Mbak Sabrina Andi, silahkan. Silahkan Mbak pertanyaannya. Yang Bapak Ibu, saya Sabrina mau tanya, sebetulnya memungkinkan nggak sih ada kerjasama sama pengelola wisata minat khusus itu untuk mencegah pendaki yang tidak punya preparation yang cukup, misalnya dengan, jadi kalau misalnya mau naik gunung, itu pilihannya cuma 2. Dia pernah ikut pelatihan pendakian apapun itu, short course atau apa, atau dia ikut open trip yang pemandunya certified. Jadi tidak ada pendakian yang orangnya tuh tiba-tiba ujuk-ujuk datang sekelompok, misalnya berlima atau berenam, tapi 6-6-nya ini nggak punya background pendakian sama sekali. Itu meskipun equipmentnya terlihat lengkap dan dia sehat, tapi kan secara manajemennya dia di lapangan belum tentu. Nah, kira-kira memungkinkan nggak ya kalau dibuat seperti itu gitu. Jadi dalam satu tim itu minimal harus ada yang salah satunya harus ada yang certified sebagai pemandu gunung. Jadi kan otomatis juga akan meningkatkan peserta sertifikasi untuk pemandu gunung, atau dia salah satu timnya itu ada yang memang udah pernah pelatihan, entah dia ikut short course atau mountaineering course atau dia ikut Mempala, KPA atau sejenisnya gitu. Terima kasih.
Oke, oke. Ini langsung jawab atau Mbak Anggi? Gimana Kak Wisnu? Apa atau gimana? Sorry putus-putus. Gimana? Langsung jawab atau gimana? Oh langsung aja. Silakan Kak Wisnu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini bagus. Memungkinkankah kerjasama dengan pengelola itu tentang eh, agar agar tadi sebenarnya disinggung tentang pendaki non profesional atau dia kemampuan teknis namanya dia naik mandu yang certified itu bisa nggak sih diatur agar apa namanya bisa terkontrol sebenarnya intinya itu kan artinya gini sebenarnya di SNI itu sudah ada di penerapan teknis itu sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuan paling tidak minimal dalam satu kelompok itu memiliki kemampuan pengetahuan atau serta skill pendakian gunung yang memang mumpuni. Seperti saya bilang tadi, kalaupun di kawasan atau di tempat satu tujuan pendakian itu belum ada penerapan atau pengecek tentang apakah ada satu orang di apa kelompok itu memiliki kemampuan teknis, paling tidak teman-teman yang ikut itu mempunyai hak untuk menanyakan leader dari kegiatan pendakian itu atau kelompok pendakian tersebut, apakah leader ini mereka mempunyai kemampuan teknis yang memang mumpuni. Eh, Kalau tidak, berarti adalah jangan mengikuti rombongan tersebut atau kelompok tersebut. Bukan karena berdasarkan ikatan emosional, karena rata-rata kelompok ini kan karena ikatan emosional ya. Berteman, yuk naik gunung bareng-bareng yuk. Cuman atas dasar lo pernah naik gunung sana atau udah belum? Udah pernah gue sana gitu. Hampir semua rata-rata pendaki gunung di Indonesia secara berkelompok akhirnya memiliki potensi terjadinya kecelakaan atau terjadi pendakian gunung karena atas dasar itu. Oleh karena itu, pendaki berhak teman-teman pendaki yang secara kelompok, walaupun teman berhak, lo ngajak gue naik gunung, lo punya kemampuan apa untuk membawa gue naik gunung? Itu apakah, walaupun ya tadi percuma membawa peralatan yang memang, sekarang peralatan gampang ya, eh, ransel dengan berbagai merek, berbagai brand, dengan plus dan minusnya, serta alat-alat dan lain-lain itu banyak sekali. Apalagi sekarang lagi ada tren naik gunung tektok ya kan itu juga juga menjadi harus jadi perhatian para pengelola kawasan pendakian gunung sekarang. Paling tidak tadi eh, pilihan itu nggak cuma dua, pilihan itu bisa kita eh, lakukan juga secara mandiri. Ketika kita mengikuti kelompok pendakian gunung, kita harus benar-benar mempunyai apa memaksimalkan hak kita untuk menanyakan bahwa seorang leader pendaki gunung yang non profesional atau dia bukan pemandu gunung, apakah dia memiliki kemampuan secara teknis dan kemampuan pengetahuan pendakian gunung yang memang mumpuni. Itu sih sebenarnya. Jadi kalaupun nanti di aturan, penerapan aturan itu biasanya masing-masing karena acuan standar SNI itu penerapannya adalah bagaimana memfasilitasi meminimalisir tadi kecelakaan pendakian gunung di Indonesia. Oleh karena itu bisa jadi di aturan tersebut paling tidak dicek apakah salah satu atau leader ini minimal memiliki apa namanya kemampuan teknis mendaki gunung. Itu bisa banget dibuat aturan seperti itu atau dibuat kerjasama dengan pengelola kawasan pendakian gunung. Itu Mbak Sabrina. Ya, terima kasih Kak Wisnu untuk jawabannya. Mbak Sabrina, em, gimana Mbak? Apakah ada ingin yang ditambahkan? Ditanyakan ulang? Cukup jelas? Oh, nggak bisa di-unmute. Oke, I'll let you. Sudah. Oke, makasih Mbak Anggi. Ya makasih Ya. Kak Wisnu. Kalau saya soalnya bukannya pesimis sama kesadaran pendaki ya. Maksudnya kita nggak bisa mengharapkan orang sadar sendiri untuk bisa nanya timnya ini qualified apa enggak untuk mendaki gunung. Tapi makanya perlu ada dorongannya itu dari yang badan atau dari asosiasi dan juga dari
pengelola gitu untuk mencegah. Semoga nanti ke depannya sih ada kerjasama Ya, yang lebih rapi lagi. Makasih Kak Wisnu. sebenarnya ya, mungkin sebenarnya itu sudah pernah disampaikan ya bahwa apabila pendaki gunung yang non pemandu berkelompok itu minimal dalam satu atau leader kelompoknya itu memiliki kemampuan teknis pendakian gunung, paling tidak itu. Atau dia memiliki tadi bukti dia pernah mengikuti pelatihan atau mengikuti dasar Mapala, KPA atau Sispala agar eh, mereka juga bisa terkontrol pendakian gunungnya di kegiatannya gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang lain. Terima kasih Mbak Sabrina pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lagi. Ya, terima kasih Kak Wisnu. Jadi kurang lebih intinya adalah memang keselamatan diri ini adalah tanggung jawab pribadi dan tim ya seharusnya. Jadi mungkin baiknya satu tadi kalau saya ambil kesimpulan satu bisa kita lakukan program raising awareness kali ya soal ini. Lalu juga mungkin advokasi ya ke government mungkin ya agar menjadi suatu policy. eh ya itu Mbak Sabrina, Mbak Koni nanya kira-kira latar belakangnya pendaki atau bergerak di bidang pendakian. Well, anyway, bisa dilanjutkan di chat. Terima kasih Mbak Sabrina atas pertanyaannya. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Dr. Putro di chat box. Pertanyaannya, bagaimana jenjang kompetensi di dunia pendakian dan regulasi apa yang sedang diadvokasi FMI terkait hal ini? Silakan Kak Wisnu. Oke, terima kasih Dokter Putro. Salam dan salam. Oh, bulan madunya udah lewat ya. Oke, untuk jenjang kompetensi sebenarnya berlaku di eh, pemanduan wisata gunung ya. Kalau di pendaki gunung mungkin eh, lebih ke arah peningkatan level kemampuan ya dari gunung amatir atau non profesional. Kalau di pemanduan itu jenjangnya sudah ada, ya kan? Jadi berdasarkan SKKNI tentang Polda Pemandu Wisata Gunung Indonesia itu ada muda, madya, dan ahli. Sekarang mungkin lagi sudah ditambahkan lagi jenjangnya. Jadi kalau untuk jenjang kompetensi di level pemandu gunung atau kegiatan pendakian gunung di level pemandu gunung itu sudah ada. Nah, eh, kalaupun yang tadi yang bersifat non profesional ataupun eh, non profesi di di kegiatan pendakian gunung itu lebih ke arah peningkatan secara internal, ya, mereka level basic, mountaineering level basic, mountaineering level berikutnya dan berikutnya. Belum ada standar nasional tentang pelatihan eh, potensi pendaki gunung non profesi gitu. Yang ada dilakukan secara internal organisasi atau yang bersifat pelatihan umum aja gitu. Kalau tentang advokasi ya, apa tanya tadi tentang advokasi dan lebih tentang diadvokasi oleh FMI Regulasi ya. yang sedang diadvokasi adalah regulasi tentang tadi kita sedang juga mensupport beberapa kawasan pendakian gunung tentang untuk penerapan SRI 87 2014 apa namanya Ayunya tuh jatuh di bawah satu. Itu di tentang bawah kolong. itu yang lagi kita monitoring bersama, kita kawal bersama tentang penerapan ini yang sedang kita advokasi regulasinya agar tadi kalau dulu kan sifatnya kayak misalkan penerapan aturan pendakian gunung kan masih terkesan satu belah pihak tidak menguntungkan pendaki gunung. Nah sekarang dengan SNI tersebut paling tidak kedua belah pihak ini diuntungkan. Pengelola kawasan diuntungkan, pendaki gunung juga diuntungkan. Diuntungkannya dengan apa? Pelayanan pengelolaan jalur pendakian gunung yang memang well prepare eh, dengan fasilitas keselamatan yang memang siap gitu loh. Nah itu yang sedang diadvokasi sama kita agar penerapannya apa namanya benar-benar paripurna, benar-benar sesuai dengan SNI yang sudah kita buat sama-sama. Itu sih.
Mas Dokter Putro. Iya, terima kasih Kak Wisnu untuk jawabannya. Dokter Putro, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, diperjelas lagi? Mungkin bisa sekalian open mic, Dok. Mungkin perkenalkan diri, apakah pegiat pendakian juga atau bagaimana? Ya, Dokter Putro. Oh, belum bisa unmute sebentar. Coba. Terima kasih Mas Wisnu atas infonya. Oke, satu Iya. lagi mungkin nih. Oke. Satu pertanyaan lagi aja gitu ya. Ini ada pertanyaan sekaligus masukan dari Mas Aji. Dalam regulasi pendakian gunung di Indonesia yang ada sekarang, apakah dimasukkan pula aturan bagi setiap pendaki untuk berperilaku ramah lingkungan, mengingat banyak sekali gunung yang kotor, rusak, tercemar sampah pendaki, dan lain-lain. Oke, Kak Wisnu, Ya. silahkan. Terima kasih Mas Aji. Eh Sebenarnya aturan bagi setiap pendaki gunung berperilaku ramah lingkungan atau sedang sudah diterapkan di beberapa gunung atau zero waste ya, nol sampah. Juga ada pendekatan-pendekatan pembuatan pengelolaan sampah dengan berbagai pihak. Contohnya di Merbabu kalau nggak salah juga kemarin di Gede juga akan diberlakukan juga tentang bagaimana bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kemudian untuk pendakinya itu sudah ada terapan tentang, sebenarnya dari dulu sudah ada ya, tentang bahwa sampah turun segala macam. Kemudian apa namanya, aturan-aturan kalau nggak bawa sampah juga dia harus membayar denda atau dia balik lagi ambil sampahnya dan lain-lain. Sebenarnya sudah ada di aturan tersebut. Cuman memang apa ya, ini sifatnya masih naik turun gitu, naik turun di mana karena belum adanya interkoneksi antar pengelola kawasan pendakian gunung. Paling tidak ketika atau ada orang pendaki gunung yang tidak melakukan aturan tentang sampah, dia bisa misalkan di setrap atau disanksi tidak boleh naik gunung selama 2 gunung selama sebulan atau 2 bulan misalnya seperti itu. Tapi paling tidak aturan itu sudah ada Mas Aji. Aturan itu sudah ada eh, tentang bagaimana mereka harus taat terhadap sampah yang harus dibawa setelah diturut. Kenapa beberapa kawasan itu mereka membuat pom sampah atau makanan yang mempunyai potensi menjadi sampah saat mendaki gunung. Gitu. Cuman mungkin controllingnya yang memang harus lebih diketatkan lagi di kawasan pengelolanya. Gitu loh. Kayak gitu. Jadi memang ini masih memang menjadi momok utama ya pengelolaan di kawasan pendakian gunung tentang sampah. Makanya sedang dibuat terobosan-terobosan terkini terkait dengan SNI yang sudah dibuat. Gitu Mas Aji. Tapi ini akan tetap digaungkan kok tentang masalah ramah lingkungan ini, pendaki ramah lingkungan. Ya, Kak Wisnu, terima kasih banyak atas jawabannya. Kak Aji, semoga menjawab ya. Sebenarnya kalau saya ambil key message sih soal lingkungan ini memang topiknya sedang hangat-hangatnya ya gitu. Apalagi sekarang ada climate change dan segala rupa. Tentunya ini bukan cuma kewajiban pribadi, tim, tapi juga asosiasi dan segala stakeholders yang terkait. Semoga awareness ini semakin tinggi di kalangan para stakeholders dan juga para pendaki dan tim yang terkait. Dan juga mungkin kalau saya lihat sih kayaknya memang aturannya harus diperketat ya. Karena kalau di Indonesia biasanya kalau cuman aturan informal saya kurang ngena. Semoga ke depannya kita bisa sama-sama aware dengan hal ini. Terima kasih Kak Wisnu. Karena kita sudah 3 pertanyaan dan kita masih ada sesi-sesi selanjutnya, maka
Untuk sesi materi 1 ini kita akhiri dulu. Terima kasih sekali lagi Kak Wisnu atas paparannya, jawabannya, diskusinya. Semoga ada kesempatan lain untuk kita sama-sama sharing. Dan ini kita ada e-certificate Kak Wisnu. Mantap. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber di acara hari ini, Safe Climbing in Naples Himalayan Ice Mountain. Selanjutnya, ya terima kasih Kak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi istirahat dulu, coffee break, tapi coffee-nya masing-masing selama 3 menit sebelum nanti kita masuk ke materi 2. Dimulai dari sekarang aja. Terima kasih. Kita coffee break dulu ya.